من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Tentang jama' isya tadi, kebanyakan dari kami tidak mengetahui hal tersebut. Lalu kami mengamalkan. Apakah itu termasuk beramal tanpa ilmu? Kan tadi sudah diumumkan. Diumumkan kali kan? Setelah sholat maghrib, sholat apa? Dijama' sholat isya. Terus yang kedua, waktu sholat isya itu, kalau sudah melakukan sholat maghrib, itu sudah boleh melakukan sholat isya bagi siapa yang boleh menjama'. Sedangkan ketika turunnya hujan, Rasulullah SAW itu menjama' pada saat hujan. Karena itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bil Madinati min ghairi udrin wala matar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak di Madinah, tidak ada udur, tidak ada hujan. Jadi kadang-kadang ya dilakukan oleh Nabi kalau beliau melihat kemaslahatan. Beliau menjamak. Apalagi kalau ada udur, apalagi kalau ada hujan. Berarti itu boleh apa? Boleh menjamak salat. Iya. Dan itu sunnah ya. Kalau hujan itu dijama' sholat agar supaya diringankan. Tapi hujan jenis apa? Hujan rintik-rintik pergi jama' sholat. Itu tidak menghalangi orang ke masjid. Tapi kalau seperti tadi hujan deras, ya orang sulit untuk datang ke masjid berulang kali. Apalagi jalan ke masjid becek. Iya. Itu sulit orang ke masjid. Maka kalau dijama' itu rahmat di dalam beragama. Nah itulah banyak yang tidak tahu kenapa. Karena sunnah ini jarang diamalkan. Coba kalau disering diamalkan. Ada yang bertanya atau tidak? Tidak ada yang bertanya. Tapi karena jarang diamalkan, akhirnya banyak yang bertanya. Sekarang ada yang dia sholat maghrib tadi. Terus ikut sholat isya. Dia tidak tahu bahwa ini sholat isya. Sekarang saya mau tanya, antum tadi tidak tahu kapan? Ketika akan sholat atau selesai sholat? Sekarang antum tahu sudah menjama kan? Pertanyaannya saja sudah bilang kita tadi sholat isya. Berarti sudah tahu itu sholat apa? Sholat isya. Tapi yang ditanyakan tadi kan belum niat di awalnya. Itu dibahasakan oleh para ulama tahsil hasil. Menghasilkan sesuatu yang sudah ada. Orang sholat isya sampai selesai, di mana tergambar? Tadi saya sholat atau tidak ya? Antum sudah sholat isya atau belum tadi? Pasti akan menjawab sudah. Kan begitu? Ya itulah sholat isya namanya. Kenapa tanya lagi? Iya. Jadi jangan beratkan diri dengan sesuatu yang apa? Dengan sesuatu yang sudah jelas. Nabi ketika menjama di tengah para sahabatnya mungkin juga karena hal-hal yang baru ya. Mungkin ada yang tidak tahu bahwa ini sekarang lagi dijama. Sebab begitu sholat Nabi langsung melanjutkan. Iya. Tapi sepanjang sholat itu sudah dilakukan pada waktunya, maka itu sudah selesai. Baik, saya kasih pendekatan dalam bentuk yang lain. Sekarang pernah nggak antum keluar dari rumah, dengar adzan langsung keluar saya, pergi sholat. Tidak dihadirkan ini sholat apa, duhur ke asar, ya adzan saya pergi sholat, adzan pergi sholat. Pernah hadir kan? Adzan bersolat maghrib. Setelah maghrib baru duduk. Wah ini tadi saya lupa niat sholat maghrib. Nah itu pekerjaannya syaitan itu. Selalu bikin was-was orang seperti itu. Itu namanya menghasilkan sesuatu yang sudah ada. Ngapain dia ribut-ribut tanya lagi? Oh tadi saya sudah niat atau belum? Iya. Itu sama dengan ada orang yang pernah berwudu. Ya dia bilang saya habis berhadas kemudian saya ke sungai terus saya berbersih, membasuh dan seterusnya, tapi saya nggak tahu kayaknya wudu saya ada ketinggalan begini dan begini. Apakah wudu saya syah? Salat saya syah? Kata syekhnya kamu tidak syah salatnya. Kenapa ya syekh? Karena kamu ini orang tidak waras. So kalau kamu waras itu kamu tidak tanya begitu. Iya kan?
Atau dari rumah, terdengar adzan, langsung pergi wudu. Setelah itu pergi sholat. Setelah itu bertanya, tadi saya niat atau tidak ya? Ini orang tidak waras itu. Apa tadi yang dia lakukan, dia digerakkan. Itu bertanya-tanya seperti itu keadaan dari syaitan namanya. Jelas ya? Keadaan dari syaitan. Sudut yang lain, terangkan hukum. Sesuatu itu kalau sudah terjadi, sudah selesai, apa yang ada di belakangnya itu jangan ditanya-tanya lagi. Kalau ada yang nanya-nanya, itu namanya melayangi bisikan-bisikan syaitan. Nah, begitu kaidah beragama, ringkas-ringkas saja, mudah. Sebab pintu was-was itu merusak dalam ibadah, merusak dalam kehidupan. Ya sedikit-sedikit, oh kayaknya begini, tidak jadi. Ya sulit dia menghadapi sesuatu di dalam hidupnya. Nah, itu tidak bagus yang kayak gitu. Jangan melatih diri dengan hal-hal yang bisa membahayakan diri. Wallahu ta'ala a'lam.